كل إلى ذاك المشفع يشير Para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kini telah tiba acara inti dari pengajian kali ini, yaitu mendengarkan ceramah dan tausiah Syekhina wa murabbi ruhina Sayyidil Habib Ahmad Mahdi bin Muhammad bin Murtado Al-Qiyad, pembina Majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Jawa Tengah. Kami berharap para hadirin hadirat dapat mengambil manfaat dan hikmah dari isi pokok ceramah tersebut. Kepadanya kaula aturaken monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Dumateng sedaya para habaib, para alim, para kiai, para asatidz, para sepuh lan bini sepuh kang rawuh, Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Attas, Habib Ja'far bin Muhammad bin Syekh Abi Bakar, Habib Abdullah Basyaiban, Habib Ahmad Ridha As-Sekaf, dan saya para habib yang kang rawuh, ugi guru-guru kita bersama, kiai-kiai kita, ustadz-ustadz kita ingkang rawuh dalu niki, Al-Mukarram Rama Kiai Ahmad Khairul Fatihin, Rama Kiai Haji Taufik Sahlan, Rama Kiai Mujibus Safri, Rama Kiai Haji Hussein, Kiai Abdul Karim, dan semua kiai serta asatidz yang datang malam hari ini, serta Bapak Kepala Desa nopo niki Kupang Kangkung nggih, Bapak Haji Harsono. Semua kita doakan bersama-sama, para habaib kita, para kiai, ustadz, ulama kita, umarok kita, guru-guru kita yang hadir, termasuk Ustadz Nu'man Aziz. Kita doakan semuanya mudah-mudahan diberi sehat walafiat. Allah berkahi ilmunya, Allah berkahi umurnya, Allah berkahi rizkinya, Allah berkahi keturunannya, Allah berikan kekuatan kepada mereka selalu istiqomah berjuang di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Keluarga besar Pondok Pesantren Al-Islah, para wali santri, santriwan, santriwati yang hadir malam hari ini, juga para rekan-rekan Ansor dan Banser yang hadir ikut membantu kesuksesan acara ini, dan seluruh
para jamaah Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wilayah Kabupaten Cilacap, sebagian datang juga dari Kabupaten Banyumas. Mudah-mudahan semuanya saja Allah berikan kepada kita semua barokah, barokah umur, barokah ilmu, barokah rizki, barokah keturunan, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita manusia-manusia yang bisa membantu perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW, serta manusia-manusia yang selamat dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita dengar nasihat-nasihat dari guru-guru mulia kita tadi barusan, Kiai Fatihin, Kiai Taufik, Ustaz Nu'man Aziz. Nasihat yang luar biasa, menunjukkan kepada manhaj, menunjukkan kepada jalan yang ditempuh oleh orang-orang soleh. Tadi disebutkan sejarah imam-imam, para a'immah dari kalangan ahlil bait Nabi Muhammad SAW. Tadi kalau diruntut, setelah Imam Muhammad Al-Baqir, kemudian Imam Ja'far Shadiq. Salah satu murid Imam Ja'far Shadiq ini adalah Imam Abu Hanifah, termasuk tokoh imam madhab ahli sunnah wal jamaah. Walaupun Imam Abu Hanifah tidak lama duduk dengan Imam Ja'far Shadiq, sebagian riwayat 2 tahun duduknya, tapi Imam Abu Hanifah berani mengatakan, kalau bukan karena saya duduk 2 tahun dengan Imam Ja'far Shadiq, maka saya tidak tahu hakikat ilmu sebenarnya. Karena yang membukakan pintu ilmu dari Imam Abu Hanifah adalah Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq salah satu guru yang menjadi asbab futuhnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah kita tahu salah satu murid Imam Abu Hanifah adalah Imam Malik, madhab Maliki. Imam Malik punya murid yang spesial, yaitu diantaranya adalah Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, imam madhab kita, imam madhab dari yang kita ikutin, madhab ahli sunnah wal jamaah yang ada di Indonesia. Dalam bermadhab ikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid yang spesial, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, selain murid-murid yang lain. Jadi 4 imam dari kalangan a'immah madhab ahli sunnah wal jamaah dalam fikih, semuanya merujuk kepada sambungannya kepada Imam Ja'far Shadiq, kemudian ke atas Imam Muhammad Al-Baqir ayahnya, kemudian kepada Imam Ali Zainal Abidin yang tadi disebutkan oleh Imam Al-Haddad. Imam Ali Zainal Abidin dapat dari ayahnya dan pamannya Al-Hasan dan Al-Husain. Dari keduanya nyambung kepada ibunya Fatimah dan ayahnya Ali, bersumberkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam-imam inilah sanad ilmu dari kita orang-orang ahli sunnah wal jamaah. Makanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin pas Habib Umar sekitar 4-5 tahun yang lalu, kalau nggak salah, Habib Umar bin Hafid ngadakan pertemuan para ulama dan pimpinan pondok pesantren yang ada di Indonesia saat itu, terutama wilayah Jawa, yang saat itu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, di tempat gedung Habib Syekh, apa namanya gedung apa? Bustanul Asyikin, Habib Syekh As-Segaf, Ahbabul Mustafa, pernah ada di situ. Habib Umar mengumpulkan para ulama, para kiai, pimpinan pondok pesantren, tokoh-tokoh dai dan sebagainya. Habib Umar memberikan ijazah sanad ali, ijazah sanad yang tinggi, yang nyambung ke Imam Al-Qutub Qutbil Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Saat itu beliau menyebutkan, saya ada sanad yang nyambung ke Sahibu Ratib Al-Haddad, Habib Abdullah bin Al-Haddad, yang tadi qosidahnya Ustaz Tuman sampaikan, yang sanadnya nyambung terus kepada a'immah tadi. Ada 3 guru, cuma 3 atas. 3 saya lupa, waktu itu ada beberapa nama, sempat saya catat tapi belum saya hafal. Yang jelas 3 rantai beliau terus
gurunya kemudian ke Sahibul Ratib, 3 ke Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, dekat sekali berarti. Habis itu ke Sahibul Ratib, terus ke atas. Kalau lewat jalur ayahnya tadi yang disebutkan Ustaz Utsman, nasabnya kalau jalur guru masyayikhnya Habib Abdullah bin Al-Haddad belajar dari salah satu gurunya dari Imam Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Sahibul Ratib. Habib Umar belajar dari Imam Sayyidina Al-Habib Husain bin Syekh Abi Bakar bin Salim. Sayyidina Husain putrinya Syekh Abu Bakar bin Salim. Sayyidina Husain belajar dari ayahnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim belajar dari guru utamanya Ahmad Syihabuddin, dan terus ke atas nyambungnya ke tadi Imam Ali Zainal Abidin, Ja'far Shadiq, terus jalur banyak thariqah atau sanad dari kalangan ulama-ulama dan habaib-habaib kita yang ahli sunnah wal jamaah satu sama lain bertemu di titik dan bermuara kepada sumber yang mulia, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para masyayikh kita, kiai-kiai kita, saya tadi cari-cari, sempat saya ambil gambar harlah pondok pesantren Lirboyo kalau salah. Iya, Mbak Abdul Karim itu pendiri pondok pesantren Lirboyo yang pertama kali ini saya pernah memfoto langsung catatan tangan, tulisan tangan Mbah Khalil Bangkalan, Romo Kiai Khalil. Mbah Khalil Bangkalan nulis, anak saya foto ini saya simpen, nulis ijazah Ratib Al-Haddad yang diberikan kepada Mbah Abdul Karim, pendiri pondok Lirboyo. Tahun itu uang pas saya foto itu sudah usianya 114 tahun yang lalu, dan itu terjadi 6 tahun yang lalu, berarti 120 tahun kalau sekarang ini. Ini kok catatannya disimpan sebagai barang-barang peninggalan para masyayikh Lirboyo. Ada tulisan Kiai Fulan, Mbah Fulan. Salah satunya ini dimasukkan ke semacam disimpan di tempat-tempat berharga. Dikeluarkan setahun sekali. Ada kopiahnya Mbah Fulan, ada tongkatnya Kiai Fulan. Paham ya? Itu kalau harlah Ponpes Lirboyo dikeluarkan 1 tahun sekali. Yang saya heran, ajib niku catatan Mbah Khalil masih terjaga rapi, catatan tangan, ijazah pembacaan Ratibul Haddad yang diperintahkan oleh Mbah Khalil suruh dibaca di Pondok Lirboyo khusus kepada Mbah Abdul Karim. 120 tahun yang lalu. Dari dulu sudah. Para masih itu tukar-tukaran ijazah, sanad, nyambung para habaib, nyambung para ulama. Paham ya? Nah, Ratibul Haddad itu sudah dibaca di pondok-pondok pesantren zaman dahulu. Mbah Khalil saat dimintain ijazah zikir untuk pesantren Mbah Abdul Karim, nyuruhnya baca Ratibul Haddad. Masya Allah. Dan kita punya sanad dari guru mulia kita tadi, tiga rantai langsung kepada Habib Abdullah bin Al-Haddad, pengarang Ratib yang kita baca tadi. Kita punya sanad ali, sanad terdekat, jalur Habib Umar bin Hafid dan guru-gurunya. Mudah-mudahan pembacaan Ratib baik yang dulu dari para masyayikh kita, para ulama, Mbah Khalil, Mbah Abdul Karim dan para masyayikh kita, atau dari jalur para masyayikh yang kita lihat sekarang kita jumpai, semuanya bersambung ke atas. Mudah-mudahan menambah barokah insyaallah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ratib Al-Haddad itu ada cerita, ada kejadian sebelum Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ngarang atau nyusun dzikir Ratib niku enten kejadian. Saya dengar dari Habib Umar bin Hafid, guru saya, beliau cerita begini. Dulu di Tarim aman, akidahnya Asy'ariyah, madhabnya Syafi'i, thariqahnya tasawuf, merujuk kepada Imam Ghazali dalam kitab-kitab tasawufnya. Kemudian hampir ada warna Imam Abil Hasan Asyadzili, antara Ghazali dan Syadzili. Thariqah Alawiyah itu gabungan Ghazaliyah dan Syadziliyah. Kemudian enggak ada faham lain kecuali ahli sunnah wal jamaah. Akidahnya merujuk kepada Imamul Haddad yang mengarahkan kepada Asy'ari, Imam Abil Hasan Asy'ari, karena dalam qasidiyah ada kun asy'ariyan fil madhab fil aqidah, jadilah
pengikut Imam Asy'ari dalam akidah. Dan seperti ulama-ulama kita, orang-orang kiai kita yang ada di Indonesia, kiai NU khususnya, niku sedoyo dalam akidah mengikuti Imam Abil Hasan Al-Asy'ari, atau kalaupun ikut salah satunya Imam Abi Mansur Al-Maturidi. Itu adalah imam ahli sunnah wal jamaah dalam akidah yang kita ikutin. Kalau dalam syariat, dalam fikih, Imam Syafi'i kita. Paham ya? Itu menjadi satu pokok, satu pilihan yang, apalagi kalau akidah, pilihan yang pasti harus, karena prinsip nggak boleh ikut pendapat selain Abil Hasan Asy'ari, karena terhimpun akidah Ahlussunnah wal Jamaah sudah diwakili oleh Abil Hasan Al Asy'ari untuk memahami akidah Ahlussunnah dengan benar melalui jalur beliau. Tarim aman, tiba-tiba ada fitnah. Nah, jadi kalau dulu saja zaman Sohibul Rotib 300 sekian tahun yang lalu, hampir 350 tahun yang lalu itu sudah mulai fitnah akidah, apalagi zaman akhir sekarang, macam-macam zaman akhir. Dulu ada faham namanya Rafidhah, kalau boleh dikatakan Syiah Rafidhah, Syiah yang sesat, ya. Di Yaman Utara, di daerah Yaman Utara sana ada satu faham berkembang pesat, Rafidhah, bukan ahli sunnah wal jamaah. Salah satu kesesatan faham ini adalah meyakini bahwa manusia itu mampu melaksanakan satu amaliyah yang buruk. Artinya pekerjaan buruk bukan dari Allah, dari manusia itu sendiri. Paham ya? Kalau kita ahli sunnah wal jamaah, khairuhu wa syarruhu minallah. Baik, buruk, takdir baik, nopo takdir buruk, semuanya dari Allah. Tapi mereka meyakini nggak bisa. Takdir buruk dari manusia, takdir baik dari Allah. Bagaimana Allah ngelarang keburukan kok menakdirkan keburukan? Alasannya macam-macam, mereka punya dalil. Sampai akhirnya yang jelas mempengaruhi banyak kalangan orang awam dengan keyakinan yang nyimpang dari ahli sunnah wal jamaah. Salah satunya itu tadi, ada banyak penyimpangan. Terus beberapa orang ahli sunnah debat, banyak yang kalah. Mereka semakin kuat, ulama-ulama mereka bangga dengan keyakinannya yang merasa benar. Sampai pada titik mendengar bahwa di Yaman Selatan ada satu kota basisnya ulama ahli sunnah wal jamaah, yaitu Tarim yang ada Sohibul Rotib. Ada ulama-ulama besar ahli sunnah yang mempertahankan akidah ahli sunnah wal jamaah dengan kuat. Maka mereka mau datang ke Tarim, ke kota Tarim, mau menemui ulama-ulama Tarim, ulama ahli sunnah wal jamaah, termasuk Sohibul Rotib tadi, mau menantang debat. Nantang apa? Debat. Biasa orang yang ilmunya kadang-kadang sudah nyimpang, hawa nafsu salah, itu didorong terus sama hawa nafsu dan setan. Supaya terus merasa paling benar sendiri. Salah kabeh liyane. Pokoknya orang cocok salah. Nah, ini paham-paham semacam itu berkembang dari dulu. Yang enggak sejalan salah, kafir, bid'ah. Ini pasti muncul setiap zaman, apalagi di zaman akhir. Zaman dulu saja ada. Nah, kalau manhaj kita, thariqah kita, jalan guru-guru kita, kita tetap kokoh dalam pijakan orang-orang mulia, para imam tadi, tanpa menghukumi kelompok lain, apalagi sampai mengkafirkan kelompok lain. Tetap jalan pemahaman, dakwah, yang salah dibenarkan, yang tidak paham difahamkan, yang mau perlu argumentasi, kasih argumentasi, perlu dalil, kasih dalil. Selesai itu tidak ada caci maki, tidak ada saling menghujat, tidak ada saling mengkafirkan, apalagi saling mensesatkan, enggak ada. Karena tugas kita bukan menghakimi, tugas kita menyampaikan kebenaran, tugas kita memberikan dalil yang benar, tugas kita membenahi, bukan memvonis sesat dan sebagainya. Nah, kemudian disiapkan sekian orang, kurang lebih 10 tokoh ulama mereka yang mau datang ke kota Tarim untuk dialog dan debat tentang akidah tadi. Paham ya? Kabar itu sampai ke Tarim.
terdengar oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang saat itu jadi sentralnya, tokohnya, tokoh Alawiyin, ulamanya saat itu di Tarim, Habib Abdullah bin Al-Haddad. Risau Habib, bukan takut karena debat yang nanti kalah dalil, bukan. Takutnya fitnah akidah ini kalau masuk Tarim, kalau dilihat orang awam, didengar orang awam, akan mempengaruhi keimanan dan keyakinan orang awam. Kalau ulamanya sih bisa punya jawaban, tapi orang-orang awam ini yang kadang-kadang nggak tahu, barangkali mendengarkan masuk pemikiran busuk, kemudian masuk dalam hati, akhirnya berubah akidahnya. Na'udzubillah min. Hati-hatinya ulama Tarim saat itu jaga akidah orang awam, sampai jangan ketemu orang-orang yang aneh-aneh, jangan mendengar nasihat orang-orang yang jalannya nyimpang dari akidah yang benar. Kalau kita ndak, kadang-kadang penasaran, pengen hadir nang majelis kayak penasaran. Ini kejadian di salah satu jamaah kami di Tegal ini contoh ya. Jamaah kami ini dulu ikut kami ngaji bersama kami, ya muludan, ya manakiban, ya hol, ya tahlil. Ada satu faham baru, faham Wahabi lah kalau saya boleh katakan, ben pada ngerti sisan wis. Ini muncul di Kota Tegal dulu sekitar 11 tahun yang lalu atau lebih, saudara. Anak dua ini pertama zaman masih radio, dulu radio masih banyak, HP belum begitu radio masih. Radio, sering dengarkan radio. Kemudian ceramah-ceramahnya mereka. Saya sudah ngomong, buat apa dengerin ceramah di orang yang nggak bener akidahnya, yang sejalan saja banyak kok. Penasaran, pengen tahu aja. Awal-awal penasaran. Nanti kamu ke bawah loh, saya bilang. Oh nggak mungkin, Bib. Insyaallah, naudzubillah. Ngomong naudzubillah apa? Akhirnya apa? Dari radio itu dengar ceramah-ceramahnya, di radio ada tawaran bagi yang mau mendengarkan ceramah-ceramah Syekh Fulan tadi, ada namanya, kami sediakan CD, ada sekitar sekian puluh ceramah-ceramah itu, datang ambil CD-nya anak dua ini. Ambil CD-nya, disetel di rumah. Kemudian berjalannya waktu tidak muncul lagi di majelis kami. Saya cari, kemana ini? Alasan pertama, Bib sibuk itu. Terus ternyata hadir ke pengajiannya mereka. Sekian lama kita cari, kita telepon, kita hubungi, selalu alasan-alasan. Akhirnya saya dengar dari jamaah lainnya, Usmelu jenggot, Bib. Tak undang, anak khawatir banget kan saya panggil, dan penampilannya sudah berubah. Saya kasih pemahaman, terus satu balik, satu ucul. Na'udzubillah min. Itu tadi kekhawatiran sahibul ratib, untuk supaya awam, orang-orang awam Tarim jangan melihat orang yang akidahnya beda, jangan mendengar mereka, karena virus akidah itu virus, akidah sesat itu virus masuk merusak. Ning sistem imun akidahnya lemah, pindah akidah. Na'udzubillah min. Makanya benteng imun akidah itu harus terus dijaga. Kalau belum siap, jangan mendekati virus-virus akidah yang menyesatkan dari akidah yang di luar ahli sunnah wal jamaah. Na'udzubillah. Terutama orang awam ini, tugasnya ustadz-ustadz ini, orang awam selamatkan mereka. Jangan kadang-kadang coba-coba ustadz nggak jelas, nasab sanadnya nggak jelas, akidahnya nggak jelas, lagi viral misalnya gitu. Oh ngikutin, ya Allah, akhirnya lama-lama lepas. Na'udzubillah min. Habib Abdullah bin Haddad berpikir, ya Allah gimana? Makanya mereka sudah perjalanan dari Yaman Utara ke Yaman Selatan, satu lumayan jauh berhari-hari. Habib Abdullah bin Al-Haddad munajat, minta sama Allah, minta solusi untuk amannya dari faham akidah yang nggak benar. Tolong, antum harus tahu salah satu penyebab munculnya susunan ratib itu adalah untuk membentengi akidah selain ahli sunnah. Makanya habib-habib kita kalau ada faham sesat mulai kumpul di situ, baca ratib. Iya. Di antara susunan ratib ada akidah yang bertentangan dengan mereka. Apa? Bismillah walhamdulillah. Apa? Wal khair wasyarr bimasyiatil. Bismillahi walhamdulillahi wal khair wasyarr bimasyiatillah. Bismillah, alhamdulillah, wal khair, wasyarr bimasyiatillah. Kebaikan, keburukan atas izin Allah. Itu salah satu akidah, karena mereka mengatakan kebaikan saja dari Allah, keburukan dari manusia.
Bacaannya untuk salah satu cara untuk menolak paham mereka, diulang-ulang. Bismillah walhamdulillahi wal khair wasyarr bi masyiatillah. Itu disusun, dibaca, semua orang awam suruh baca. Masjid suruh baca. Surau-surau suruh baca. Untuk membentengi akidah selain bacaan-bacaan yang lainnya memang disusun dan dinukil dari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wis dibaca untuk bentengi faham orang yang membawa akidah yang beda dengan ahli sunnah jamaah. Sambil ikhtiar doa ratib disusun suruh dibaca, kemudian beliau Allah kasih ilham untuk milih salah satu santrinya, santri terdekatnya Habib Abdullah bin Haddad adalah Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih. Siapa? Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih. Dipilih Abdurrahman sini. Kamu keluar dari Tarim, duduk di perbatasan kota Tarim, ngadang tamu kayak sing pan mlebu Tarim, pan ngejak debat, ditunggu di situ. Yang penting halang-halangi dialog dengan kamu saja cukup, hadapi mereka dengan dalil-dalil supaya mereka enggak masuk ke kota Tarim dan mengganggu orang-orang awam Tarim. Sudah diperintah gurunya keluar dari perbatasan kota Tarim, di pinggiran perbatasan kota Tarim, izin sama orang kampung situ ngrewangi macul nang sawah. Ngrewangi apa? Ini ulama besar nih, muridnya Sohib Rotib. Gurunya mengatakan ma fil akwan mithil Abdurrahman. Tidak ada di alam semesta ini yang alamahnya, alimnya seperti Abdurrahman murid saya. Saat itu dijuluki alamatud dunya, alim wong sedunya. Karena yang ngomong gurunya, alamatud dunya. Abdurrahman itu alamatud, sampai gurunya mengatakan ma fil akwan mithil Abdurrahman. Tidak ada di kaun alam semesta yang seperti Abdurrahman saat ini. Alamah memang. Murid istimewa, ahli dalam semua bidang ilmu. Satu saja dikeluarkan, suruh ngadepi ulama-ulama yang tadi datang dengan berbagai macam permasalahan akidah. Mereka menyiapkan pertanyaan-pertanyaan akidah yang susah. Ditunggu nyamar jadi petani, nyamar jadi apa? Maculi. Tiba rombongan dari Yaman Utara tadi yang pahamnya bukan ahli sunnah, orang-orang tadi di stop. Kan pakaiannya petani, memang nyangkul petani, bantu jadi petani. Akhirnya di stop, mau kemana kalian ini, siapa ini? Rame banget tuh. Ganggu lah, pokoknya kan perintah gurunya, pokoknya jangan sampai masuk Tarim, adepi saja di sana di luar Tarim. Akhirnya minggir. Kami nggak ada urusan dengan petani, urusan kami dengan ulama-ulama, guru-guru kalian. Ini urusan antara orang-orang alim. Petani nggak ngerti apa-apa. Sebentar, barangkali petani Tarim tahu apa ini, urusan apa ini. Ini masalah akidah, masalah ilmu. Kami mau debat, mau bawa beberapa pertanyaan untuk ulama. Apa sih, coba pengen tahu yang mau ditanyakan apa. Barangkali petani Tarim tahu. Walhasil diadang-adang gitu. Akhirnya sudah nggak bakal mungkin bisa. Akhirnya ada orang, sudahlah kasih satu pertanyaan, nggak mungkin bisa, ini petani. Kalau sudah nggak bisa kan nanti kita bisa masuk Tarim. Daripada dihalang-halangi terus, sini coba pengen tahu apa yang mau dibahas, apa tema apa, ilmu apa, pertanyaannya apa, terus dipancing supaya keluar. Kami bawa 10 pertanyaan akidah yang beda dengan akidah kalian, katanya. Coba seperti apa? Barangkali petani Tarim bisa jawab. Akhirnya dikasih satu soal. Coba soal A misalnya ya. Soal pertama. Oh, cuma itu kalian masuk ulama kami, malu kalian dihabisi. Ini sih petani Tarim saja bisa dijawab pertanyaan pertama. Jawab dengan dalil. Sampai bingung. Habis, dijawab habis. Cuma itu, mana lagi coba? Barangkali soal kedua saya juga bisa. Sebelum masuk ke Tarim kalian malu loh nanti pulang jauh-jauh ke sini. Padahal ini alamahnya Tarim. Paham ya? Akhirnya soal kedua jawab, soal ketiga jawab, semua soal dijawab. Sampai mengatakan, Allah, jauh-jauh dari sana mau ketemu guru-guru kami Tarim, cuma baca soal itu, petani bisa jawab. Malu. Sampai mereka membatalkan niatan masuk ke kota Tarim. Sudahlah, pulang saja. Kalau cuma sekedar itu dibawa ke Tarim, kami petani Tarim saja bisa jawab. Pulang. Nggak usah masuk Tarim daripada kalian malu. Caranya hebat.
ngadepinya hebat. Kemudian sebentar, mana pimpinan musafirnya, pimpinan kafilahnya? Setiap musafir dulu pasti ada imamnya, ada kafilahnya. Disuruh turun dari kudanya. Kami punya ilmu, petani tarim ini punya ilmu, mungkin kalian nggak punya seperti petani tarim. Coba turun. Ada, saya mau tunjukkan ilmu tarim katanya. Turun, setelah turun dari kuda, suruh ngelepas sandalnya, suruh ngecek pasir. Lepas, saya ingin baca karakter kamu dari bekas injakan telapakan kaki kamu. Penasaran, bisa baca ini ilmu bukan kasyaf, bukan. Saya petani, nggak tahu apa-apa katanya. Tapi saya punya ilmu ini. Turun dari kuda, nginjek pasir, bekas injakan telapakan kakinya, pasirnya diambil, dibaca. Oh, kamu punya karakter ini, kamu senangnya ini, kamu punya, semua dibaca semua. Dan benar semuanya. Semua itu tahu, dia senang ini, makannya senang ini, kalau ini sifat-sifatnya dibaca. Ini saya bisa baca orang dengan ijakan telapakan kaki, ilmu turab kata ini. Ilmu yang bahas sifat orang dari pijakan, bekas pijakan telapakan kakinya. Kalian punya ilmu kayak gini enggak? Bingung kan, enggak punya. Kalau ilmu kayak gini aja enggak punya, pulang sajalah. Pulang. Dan memang punya ilmu macam-macam Abdurrahman bin Abdullah bil Faqih. Habib Abdurrahman bin Abdullah bil Faqih itu dijuluki ulama zaman itu, dijuluki alamatud dunya. Apa? Alamatud dunya, alimi wong sadunya. Subhanallah. Pulang mereka. Setelah pulang minta izin sama yang punya sawah, sudah saya nggak jadi petani lagi, saya mau ngaji lagi sama Sohibul Rotib. Ini tugasnya sudah selesai. Yang penting ngalang-ngalangi mereka masuk tarim sudah berhasil. Ngadep gurunya. Habib Abdullah senang sekali. Alhamdulillah. Bahwa gampang-gampang soalnya Habib. Orang tarim ulama besar di tarim. Ini kalau muridnya begini, bagaimana gurunya Sohibul Rotib Haddad? Masya Allah. Makanya Habib Abdullah bin Al-Haddad dijuluki Mujaddidul Qarn. Mujaddid di abad itu. Kitab-kitabnya banyak dibaca di pondok-pondok salaf kita di Indonesia. Ikatannya kuat kita Indonesia dengan Sohibul Rotib. Nasaih Diniyah, Dakwatut Tamah, Risalatul Muawana. Banyak sekali di pondok-pondok salaf kita dibaca. Dan ikatannya kuat kita dengan tarim dan hadramut. Mudah-mudahan nyambung terus sampai yaumul qiyamah insyaallah. Amin Allahumma. Jadi rotib itu disusun salah satu penyebabnya selain ngajak orang zikir adalah untuk membentengi akidah. Asalnya begitu cerita. Kemudian jadi terkenal karena memang bacaan rotib itu bacaan untuk kebutuhan kita zahir batin. Bacaan untuk kebutuhan kita dunia dan akhirat. Ada semua bacaan itu punya makna dan kepentingan serta manfaatnya masing-masing. Termasuk diantara keberkahan ratib dari syarah ratib, saya baca di syarah ratib itu disebutkan manfaat ratib diantaranya kalau ratib itu dibaca di satu tempat, satu rumah, maka 40 rumah kanan, 40 rumah kiri, 40 rumah ke depan dan 40 rumah ke belakang kena barokah ratib menjadi barokah. Kanan kirinya 40 kena kesawaban. Napa malih panggenan sing dibaca ratib. Subhanallah. Makanya enggak heran kalau Mbah Khalil Bangkalan saat ditanya Mbah Yai Abdul Karim, amalan buat pondok kami apa? Baca ratib Haddad. Di mana-mana baca ratib Al-Haddad. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ratib Al-Haddad menjadi asbab untuk kita punya ikatan dengan para masyayikh, para aulia, para guru-guru mulia, nyambung terus menjadi keberkahan tersendiri untuk kita semua. Insya Allah. Dan tadi saya nunjukkan ke Pak Sir, Mas Basir, saya dapat WA di grup MR dari MR Pusat, kasih tahu di kitab kalau nggak salah punya Habib Ahmad bin Hasan atau kitabnya nggak disebutkan tadi, nukilan saja di foto disebutkan barang siapa yang melazimi ratibul haddad akan diamankan dari penyakit-penyakit menular termasuk virus corona ya toh. Dan subhanallah, saya terakhir dapat informasi dari kawan-kawan kami di Malaysia, guru-guru yang ngajar di salah satu pondok yang saya punya rutinan di sana, karena 2 tahun saya nggak ke sana, corona nih, lockdown nih, mereka tetap ngasih informasi, Bib, ratib tetap kami baca di sini, Bib. Dan subhanallah, ini kejadian nyata. Saya bilang, akan saya ceritakan di pengajian nanti malam, saya bilang, yuk ceritakan, Bib. Satu pondok pesantren di Malaysia itu
santrinya. Sebetulnya Allah ingin tunjukkan keistimewaan zikir. Zikir itu luar biasa, termasuk ratib ini. Aman-aman, nggak ada masalah, nggak ada kaitan sama koron. Tiba-tiba ada satu santri yang kecelakaan, jatuh, terpeleset dari tangga, luka, harus dibawa ke rumah sakit. Sistem di sana, kalau di sini pun mungkin sama. Kalau masuk rumah sakit sebelum masuk swab ya. Dicek dulu kan, tes. Subhanallah, sakitnya jatuh, swab boleh positif gitu. Kena corona ini santri ini. Penasaran, mungkin salah mungkin. Masa dia dari biasa di pondok nggak sakit, ini malah lagi khidmah, lagi kerja, jatuh, luka, masa di swab positif, ulang lagi, swabnya barangkali salah kan? Ternyata betul positif memang. Positif, akhirnya karena dia tinggal dalam pondok, interaksi dengan banyak santri, ketakutan, bahkan pihak pemerintahan dari rumah sakit itu langsung stretching bahasanya, ngecek yang kontak dengan orang tadi, termasuk santri itu di swab semuanya. Sepondok akhirnya di swab KB kan. Swabnya gratis, tapi nah, Indonesia kan bayar ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari bala dan musibah, insyaallah, jauh dari penyakit semuanya, insyaallah. Cek, ada sekian puluh anak yang positif, tapi nggak ada gejala sama sekali. Anak-anak santri itu sholat biasa, makan biasa, ngaji biasa. Ternyata virus yang menimpa santri-santri menjadi lemah sekali virusnya, karena ada zikir yang dibaca tiap hari, Quran dan ratib tadi itu. Virusnya lemah, nggak ngefek sama sekali. Sampai dicek virus apa ini, barangkali varian baru kan. Varian baru maksudnya virus yang lemah, kan virusnya mutasi. Barangkali ini virus aneh, corona tapi sing lemah, jadi nggak ngefek. Yang lainnya kan sampai nyesek, sampai macam-macam kan. Ini dicek sama rumah sakit, ajib, nggak ada demam, wala pilek, wala apalagi sesak nafas sama sekali. Semua santrinya sehat itu, tapi positif, kan heran. Akhirnya dicek, dimasukkan ke laboratorium, sama seperti virus yang mengkena orang-orang umum, yang orang umum sampai nyesek, sampai ventilator, sampai mati bahkan, tapi untuk santri nggak ngefek. Shollallahu alaihi Nabi Muhammad. Rahasianya apa? Diteliti. Rahasianya, sekalipun kena virus, kalaupun memang harus tertular, Allah lindungi barokah Quran dan ratib tadi. Shollallahu alaihi Nabi Muhammad. Dan mereka mengumumkan, kami dijaga sama Allah dari virus, walaupun kena tapi virus itu nggak ngefek, karena setiap hari kami baca Al-Quran dan baca ratib, baca zikir. Masya Allah. Wis monggo, kalau ingin aman, selamat, ada ratib, ada Quran, ada zikir, baca. Karena itu adalah obat, apalagi Quran ya, obat dari segala penyakit Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, dan aku turunkan Quran ini untuk obat dan rahmat untuk orang yang beriman, tapi sing ngandel, sing orang ngandel bonggan. Mudah-mudahan Allah lindungi kita. Insya salah satu program Majelis Rasulullah dan program rutinnya Majelis Rasulullah untuk sebelum pengajian baca rotib sama baca maulid. Kebetulan maulidnya karena kita merujuknya ke Habib Umar bin Hafid, maka karya beliau yang kita baca. Kita bukan berarti nggak baca diba, kita baca diba berjanji, baca Syaraful Anam. Syaraful Anam itu Surapatiya Bayu malah saya niki. Syaraful Anam itu dibaca hampir 2,5 jam. Kalau di Tegal itu dibacanya setahun sekali, di Isra Mi'raj, Rajaban, atau di hari raya halal bihalal. Selain itu paling berjanji nopo diba mawon, sing rada singkat. Tapi ini maulid ini lebih singkat lagi, karena Habib Umar nyusun maulid untuk awalan taklim, sehingga nggak terlalu panjang untuk kegiatan taklim. Tapi sebelum mulai taklim biar ada sholawatan dulu, baca maulid agak pendek, dan beliau mengijazahkan langsung kepada kami. Maka untuk pilihan acara pembacaan maulid, walaupun terbuka maulid apapun kita baca, tapi untuk kegiatan MR, karena ingin tabarukan dari sanad yang nyambung langsung dari guru mulia kita, dan majelis ini di bawah bimbingan beliau, maka kami mengenalkan
majelis Maulid Diyaul Ami, dan alhamdulillah sudah mulai banyak di mana-mana, di Afrika, di British, Inggris, di Australia, kalau Malaysia, Singapura, Thailand semua banyak sudah. Karena memang maulidnya pakai nada pendek, gandrungnya anak-anak muda, dan anak muda nggak terlalu lama bahasa maulidnya, seperti tiba misalnya Pak Anjang kan, atau berjanji, tapi semuanya sama, semuanya intinya adalah ngajak kita untuk sholawatan pada Nabi Muhammad SAW. Dan maulid Diyaul Ami, kalau boleh saya kasih sedikit, biografi pembuatan beliau, pembuatan maulid ini. Habib Umar ini saat sudah titik puncak rindunya sama Nabi, sering datang hal, kalau datang hal keluar kalimat syair itu tadi. Sebetulnya cuma syair yang keluar dan direkam sama salah satu santrinya. Duduk, nggak sadar, nggak niat ngarang maulid itu. Fasal-fasal yang dibaca ini dikumpulkan itu cuma bikin kayak syair untuk untuk muji Nabi dan dalam keadaan hal. Kadang-kadang lagi di perpustakaan, lagi baca terus datang lagi, lanjutkan lagi, direkam lagi, disusun jadilah maulid. Kemudian Habib Umar minta izin untuk disebarkan, awal-awal nggak diizinkan. Sudah simpan dulu, takut fitnah kan, sana maulid wirang-wirang kok. Sudah banyak maulid, banyak masa ini. Tapi karena santrinya banyak, di kalangan sendiri dulu biasanya dibaca, terus nyebar, Allah sebarkan, subhanallah. Sekarang sudah mendunia, dan ini salah satu wasilah kita. Karena kalau mau jujur, kita bicara jujur, maulid yang kita baca dari dulu, masya Allah luar biasa. Termasuk dari yang sering dibaca, berjanji kayaknya di setiap madrasah diniyah suruh baca. TPQ kami, lulus TPQ wajib bisa berjanji, kan? Kasih syarat, diba, berjanji dan sebagainya. Ini menyebar, termasuk yang kemarin-kemarin dibumingkan Habib Syekh bin Abdul Qadir, Simtu Duror, kan? Simtu Duror, ada Sarabul Alam, ada Azab, ada Diba, ada berjanji, ada Simtu Duror, dan ini ada Diyaul Ami. Semua kita baca, bahkan kadang-kadang majelisnya Habibullah, kalau majelis lain baca Simtu Duror. Tempat yang di sini biasanya Diba, kalau ini berjanji, berjanji, semuanya bagus, kita ingin berkah dari semuanya. Tapi kalau kita lihat semua maulid yang kita baca dari yang kita sebut, kami baca maulid itu enggak pernah jumpa pengarangnya. Bagaimana jumpa sezaman Beora? Ya oke. Ratusan tahun sudah pengarangnya. Yang paling baru saja Habib Ali Habsyi Simtu Duror ini sudah 100 tahun lebih Habib Ali. Diba nggak tahu berapa ratus tahun, berjanji berapa ratus tahun, ratusan tahun. Zamannya jauh dari kita, jangankan jumpa atau lihat, sezaman saja enggak dari pengarangnya. Tapi Maulid Diyaul Ami, kita sezaman dengan pengarangnya, kita melihat pengarangnya, kita dapat ijazah langsung dari pengarangnya. Makanya kita pilih untuk kegiatan MR baca inilah. Mumpung dapat ijazah langsung si pengarangnya, insya Allah barokah. Amin Allahumma. Amin. Jadi jangan salah paham. Ki maulid apa maning, anyar maning, kan kadang-kadang salah paham ya. Yang belum tahu. Kami sebelum ada Diyaul Ami ya kami baca berjanji, kami baca tiba. Bukan hal yang baru ini maulid ini, tapi karena saya Al-Fakir terutama ambil sanad dan guru kami Habib Umar, kemudian ini karya guru kami dan ijazahnya langsung, jumpa langsung, lihat langsung, ingin dapat sambungan lebih cepat kepada pengarang maulid, maka kegiatan Majelis Rasulullah kami coba sambil meringkas waktu juga bacanya dengan bacaan Diyaul Ami. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Itu saja sekilas tentang kegiatan Majelis Rasulullah yang bacaannya adalah ratib. Tadi tahu sejarahnya ratib, sanadnya, guru-gurunya, sampai zaman dahulu saja 120 tahun yang lalu sudah menjadi ijazahnya para sesepuh ulama kita, kiai kita untuk dibaca. Maka bismillah kita coba menghidupkan zikir, menghidupkan sholawat, menghidupkan kegiatan bacaan-bacaan kiai-kiai sepuh kita sebarkan sambil niat tabarukan sama mereka insya Allah. Siap ya?
Baca ratib purun maos boten. Menawi purun saya sambungkan ijazah ke Habib Umar nanti biar nyambung ke Sohib Ratib. Ijazah ratib malam ini saya berikan, jalur dari Habib Umar yang ke Sohib Ratib 3, berarti 4 dari saya ini. Habib Umar terus 3 ke atas ke Sohib Ratib. Menawi niat untuk mengamalkan, maka bagi yang niat saya ijazahkan bacaan ratib seperti saya dapat ijazah dari Habib Umar dan ijazah dari para masyayikh. Saya ijazahkan dibaca setiap hari, boleh paling afdolnya antara maghrib dan isya, boleh waktu kapan saja. Kalau memilih waktunya kapan yang tepat, antara maghrib dan isya. Baca ratibul haddad tiap hari sambil untuk benteng kita dari hal-hal yang buruk, insya Allah. Saya ijazahkan seperti Habib Umar bin Hafid ngijazahkan kepada saya bacaan ratibul haddad untuk kalian baca setiap hari, waktunya bebas, terutama antara maghrib dan isya. Ajasnakum. Mudah-mudahan yang belum mengucapkan kopinal ijazah, ucapkan saya terima ijazahnya. Saya terima ijazahnya bilang. Mudah-mudahan ijazah ini mengikatkan kita kepada pengarangnya langsung, sebab amalan yang nyambung dengan pengarangnya lebih cepat barokah, lebih manfaat, sinyalnya lebih kuat daripada amalan yang kita tidak dapat ijazah. Mudah-mudahan manfaat insyaallah. Nanti naskah ratibnya yang belum punya, naskah ratibnya yang mau, yang ingin bisa minta sama siapa Bib di sini? Fasir. Iya, Mas Imron. Nanti siapkan naskah ratibnya untuk dibaca rutinan insyaallah. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat dunia akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Nyuwun agungi pangapunten. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. كل إله